Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Rental Outdoor Kepala Suku. Channel yang mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi bersama, belajar bersama tentang beberapa hal materi pendakian gunung dan kepecinta alaman. Jadi bagi kawan-kawan yang senang atau yang punya hobi kaitannya dengan mendaki gunung atau di dalam dunia kepecinta alaman, dunia lingkungan, silahkan bisa support channel ini dengan cara subscribe ataupun mungkin bisa di share, atau kita bisa berdiskusi dengan cara kawan-kawan bisa tuliskan di kolom komentar untuk mendiskusikan beberapa materi hal yang penting untuk dikaji bersama yang kaitannya dengan materi pendakian gunung dan kepecinta alaman. Oke, untuk kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan tentang yang menjadi hal yang sering diperbincangkan banyak orang, yaitu membedakan antara pendaki gunung dan pecinta alam. Ya, kalau kawan-kawan mengamati di beberapa grup Facebook, ya, sering terjadi perbincangan yang kaitannya membedakan antara pecinta alam dan pendaki gunung. Nah, di sini saya ingin sekedar sharing buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu, sepengetahuan saya. Nanti kalau semisal ada yang salah atau ada yang kurang pas, silakan kawan-kawan bisa kritik atau mungkin kasih saran di kolom komentar. Jadi dua hal ini sering sekali diperbincangkan dan dibeda-bedakan tentang pendaki gunung dan pecinta alam. Ini kalau dulu zaman-zaman dulu nggak ada yang membedakan antara pendaki gunung dan pecinta alam, karena biasanya kalau zaman dulu pendaki gunung itu pasti pecinta alam itu pasti biasanya suka mendaki gunung, biasanya gitu kalau dulu. Tapi kalau sekarang karena era-era yang orang senang naik gunung karena refreshing, karena olahraga dengan berbagai macam alasan, karena suka traveling, mencari suasana baru, mencari inspirasi, hingga akhirnya banyak orang juga mendaki gunung. Nah, di sini saya ingin membedakan yang memaknai dulu apa itu pendaki gunung, apa itu pecinta alam. Pendaki gunung, ya kalau kita mengamati pendaki gunung, berarti kan orang yang suka mendaki gunung. Jadi perlu digarisbawahi buat kawan-kawan, ketika kawan-kawan mendengar atau istilah pendaki gunung adalah orang yang suka mendaki gunung. Kalau pecinta alam berarti orang yang mencintai alam. Di sini sebenarnya dua makna ini berbeda, ya. Berbeda kalau kita secara harfiah lah, secara bahasa itu sangat terjadi perbedaan. Cuma memang ini sering menjadi perbincangan di kalangan dunia kepecinta alaman atau mungkin mapalam. Kalau saya menggarisbawahi, kalau pendaki gunung fokusnya dia hanya target untuk mendaki gunung, ya, entah itu dia suka alam, dia punya tanggung jawab ketika naik gunung terus membawa sampah turun ke bawah, itu beda-beda. Jadi pendaki gunung secara bahasa dia orang yang melakukan pendaki gunung, ada yang tanggung jawab dan ada yang tidak. Ya kalau kita lihat era sekarang, kita bicara era sekarang bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu saya mengakui pendaki gunung pasti pecinta alam. Kalau sekarang saya rasa menurut saya pribadi tidak. Jadi pendaki gunung belum tentu pecinta alam, tapi biasanya kalau sekarang pecinta alam biasanya suka mendaki gunung. Meskipun targetnya beda-beda. Kalau pendaki gunung, saya ulangi lagi, kalau pendaki gunung dia suka naik gunung. Biasanya targetnya itu perbincangannya berapa kali atau berapa gunung yang sudah kamu daki. Jadi ciri-cirinya kalau seandainya kawan-kawan untuk mengetahui ini pendaki gunung atau pecinta alam sih, biasanya dari segi bahasanya gitu. Kalau orang-orang pendaki gunung biasanya targetnya kamu sudah naik gunung berapa kali? Sudah 5 kali gunung di Jawa sudah berapa? Gunung Semeru sudah atau belum? Ngomong masalah jalur, ngomong masalah materi pendakian gunung, biasanya kayak gitu. Ini ciri-ciri orang pendaki gunung. Tapi orang pecinta alam dia tidak pernah menghiraukan seberapa sering, seberapa banyak jumlah gunung yang didaki. Itu tidak pernah menghiraukan. Karena esensi dari pecinta alam, ya, esensi dari pecinta alam itu dia orang yang memang benar-benar memperhatikan, bukan cuma senang naik gunung, tapi dari segi floranya bagaimana, dari segi faunanya bagaimana, ekosistemnya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Makanya biasanya orang-orang pendaki gunung yang memang benar dia juga sebagai pecinta alam, dia gemar yang namanya melakukan semisal kayak reboisasi, penanaman pohon di gunung, atau mungkin dia suka mengkampanyekan terhadap isu-isu lingkungan, dia peka, dia tanggung jawab ketika naik gunung turun bawah itu ya bawa sampah, itu biasanya pecinta alam seperti itu.
Jadi kawan-kawan bisa 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 mengevaluasi diri apakah kawan-kawan ini termasuk pendaki gunung atau pecinta alam. Sebenarnya sah-sah saja ketika kawan aku nggak pecinta alam lah, aku pengen jadi pendaki gunung saja, atau kadang ada istilah penikmat alam, ada seperti itu. Di sini sebenarnya terserah dari kawan-kawan pengen jadi yang saya naik gunung pengen pengen wisata ataupun pengen rekreasi ataupun pengen olahraga ataupun pengen apalah lihat pemandangan, pengen foto, itu sah-sah saja. Cuma harapan saya kepada pendaki gunung, idealnya kawan-kawan juga harus peka, juga harus tanggung jawab minimal terhadap keselamatan atau kebersihan dari lingkungan yang kawan-kawan selalu seneng daki. Lognya gini, ketika kawan-kawan, kalau dulu ya di pecinta alam ya, eh, ketika kawan-kawan suka naik gunung, secara otomatis itu kan menjadi tempat yang menjadi di mana kawan-kawan memang benar-benar interest itu menjadi tempat yang kesayangan dari kawan-kawan ya. Kalau sejatinya pendaki gunung itu harusnya ketika kawan-kawan menganggap gunung sebagai tempat yang menarik dan yang kawan-kawan sayangi, harusnya kawan-kawan juga harus menjaganya apa, dengan cara emang benar-benar kawan-kawan mentaati standar pendakian, aturan, adat istiadat, macam-macam lah materi-materi tentang pendakian gunung. Kawan-kawan bisa cek di beberapa video-video saya sebelumnya, itu kawan-kawan bisa bisa amati kira-kira kok contoh seperti ini. Kenapa di gunung itu dilarang buang sampah sembarangan? Nah, itu sebenarnya bukan cuma faktor, setahu saya bukan cuma sekedar faktor nanti menjadikan gunung kotor, itu enggak, karena kalau kita melihat lingkungan yang kotor itu bukan gunung tapi di daerah perkotaan, biasanya kayak gitu ya. Kenapa kok di gunung dilarang? Ya karena salah satu, selain kotor tadi ya, selain faktor kotor, di gunung itu ketika kawan-kawan buang sampah sembarang hasil dari kawan-kawan mungkin masak, makan, cemilan kawan-kawan, itu nanti juga akan menjadikan ekosistem yang ada di sekitar itu, semisal mungkinlah hewan-hewan di situ, enggak, akhirnya dia tahu, dia ketagihan, dia menjadi hewan yang dimana dia sudah terbiasa, biasanya dia cari makanan secara instingnya dia, akhirnya dia termanjakan oleh makanan-makanan yang ada di beberapa tempat, mungkin misal di pos, di tempat daerah sini ternyata ada makanan ini, dan itu menjadikan mereka jadi insting naluri ketika hewan-hewan yang ada di gunung menjadi pudar. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi kawan-kawan, harapan saya juga nggak asal, karena ketika ada hewan-hewan yang ada di naik gunung itu jangan sampai kawan-kawan asal tinggal kasih makan lah gitu loh. Takutnya nanti ada pendaki setelah dari kawan-kawan naik gunung, ada pendaki gunung yang tidak ngasih, terus akhirnya dia nanti juga akan merampas dari makanan atau bekal logistik yang kawan-kawan bawa. Itu repotnya kayak gitu. Maka dari itu fokus kembali lagi yang jadi pokok pembahasan pada video kali ini, membedakan antara pendaki gunung dan pencinta alam. Memang secara harfiah itu beda, tapi sebenarnya esensinya, kalau seandainya kawan-kawan memang kawan-kawan melegitimasi atau mungkin kawan-kawan mengklaim dirinya sebagai pendaki gunung, minimal punya tanggung jawab. Seperti meskipun kawan-kawan pekanya atau mungkin memang kecintaannya hanya di gunung ya, di tempat-tempat yang lain kawan-kawan nggak suka, itu mungkin di gua atau di panjat tebing atau kawan-kawan tidak suka terhadap hal itu, tapi minimal kawan-kawan punya tanggung jawab. Jadi mungkin sedikit enggaknya kawan-kawan juga peduli lah, seperti kawan-kawan pecinta alam. Dan sebenarnya bukan cuma sekedar gunung mana yang sudah kamu daki atau jumlahnya berapa banyak, itu bukan tujuan dari seorang pendaki, itu bukan cuma seperti itu, tapi minimal kawan-kawan tahu, bisa belajar terhadap alam, bagaimana alam memberikan seluruh yang dia punya kepada diri kita, dan bagaimana kita menghargai, terus bagaimana kita bisa menjaganya supaya ada keberlangsungan untuk di hari kemudian, di adik-adik kita, di anak-anak kita, cucu kita. Harusnya seperti itu. Jadi bukan semata-mata karena kepuasan diri, karena pamer kepada teman-teman yang lain dengan pemandangan dan view yang mungkin dianggap wah menarik ini, keren lah, sangar, kayak gitu bahasa Jawanya mungkin. Jadi enggak seperti itu, tapi kembali lagi, mari kita jaga ekosistem yang ada di
di lingkungan daerah sekitar gunung, kawan-kawan entah mau jadi penikmat alam, pendaki gunung, penikmat senja atau komunitas apapun itu, kawan-kawan minimal harus punya tanggung jawab. Jadi kawan-kawan sudah dewasa, kawan-kawan tahu mana yang baik, mana yang benar. Kalaulah kawan-kawan belum tahu, kawan-kawan belajarlah kepada pihak-pihak pengelola dari basecamp sekitar gunung itu, apa yang dilarang dan apa yang harus kawan-kawan jaga, apa yang harus kawan-kawan bawa, itu harus kawan-kawan taati. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Jangan lupa bisa kawan-kawan tekan tombol subscribe. Kalau dirasa nggak bermanfaat, nggak usah aja, nggak apa-apa, santai aja. Monggo yang ada yang mungkin punya unek-unek atau mungkin ada yang ingin sampaikan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.